Melihat kondisi saat ini yang sangat memprihatinkan, saya pribadi memandang sudah saatnya dilakukan penyempurnaan Undang-Undang Nasab demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Undang-Undang Nasab sudah saatnya memberikan syarat yang benar-benar valid. Kalau mereka mengaku keturunan Nabi Muhammad, berarti DNA-nya harus tersambung kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keturunan atau nasab orang yang besar bukan untuk digunakan membodohi orang awam. Tidak untuk melakukan penyimpangan akidah dengan atas nama nasab mulia. Tidak digunakan untuk membedakan kasta, tidak digunakan untuk menguasai negara dengan mengatasnamakan nasab dan agama tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Hidup TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Aktifkan tombol loncengnya, pilih untuk semuanya. Di like dan berikan tanggapan video ini di kolom komentar. Selanjutnya kalian share. Dan saya doakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin. Ya Robbal Alamin. Teman-teman semuanya, kali ini saya akan bertanya, apakah perlu undang-undang nasab di Indonesia? Karena melihat polemik nasab semakin memanas, saling memaki, saling mempersekusi. Nah, menurut saya sudah saatnya ya pemerintah untuk memperhatikan hal-hal demikian. Karena apa? Sebelum permasalahan ini merebak dan meluas dan menjadikan bencana bagi persatuan Indonesia. Namun kita ketahui terlebih dahulu ya teman-teman ya, nasab atau keturunan merupakan aspek penting dalam banyak budaya, termasuk Indonesia. Dalam konteks hukum, nasab berkaitan dengan penegakan status hukum seseorang dalam masyarakat, terutama dalam hal warisan, nama, hak-hak, dan status sosial. Namun teman-teman semuanya, saat ini peraturan mengenai nasab di Indonesia masih terfragmentasi dan bervariasi, tergantung pada sistem hukum yang dianut, baik itu hukum adat, hukum agama, maupun hukum positif. Sehingga akan memunculkan pertanyaan, apakah perlu adanya undang-undang nasab di Indonesia? Pentingnya pengaturan nasab yang diterbitkan untuk menertibkan pengakuan-pengakuan nasab, apalagi nasab terhadap orang-orang yang mulia. Kita lihat terlebih dahulu beberapa aspek mengenai nasab. Yang pertama kita lihat kepastian hukum. Undang-undang nasab dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dengan adanya regulasi yang jelas. Hak-hak individu yang terkait dengan nasab dapat terlindungi, terutama dalam hal warisan dan hubungan keluarga. Ini penting untuk menghindari sengketa yang bisa muncul akibat ketidakpahaman dan pengakuan keturunan terhadap orang-orang terkenal atau interpretasi yang berbeda. Yang kedua, perlindungan hak perempuan dan anak. Di banyak masyarakat termasuk Indonesia, hak perempuan dan anak dalam konteks nasab seringkali terabaikan. Sebuah undang-undang nasab yang jelas dapat membantu melindungi hak-hak mereka.
memastikan bahwa perempuan memiliki pengakuan yang setara dalam hal keturunan dan anak-anak mendapatkan status hukum yang jelas, terlepas dari situasi orang tua mereka. Kemudian yang ketiga, menyelaraskan berbagai sistem hukum. Indonesia merupakan negara dengan beragam sistem hukum. Keberadaan undang-undang nasab dapat menjadi jembatan untuk menyelaraskan berbagai sistem hukum yang ada, sehingga masyarakat memahami dan menjalankan hak-hak mereka dengan lebih baik. Ini penting, terutama di daerah yang masih kuat mempertahankan hukum adat dan hukum agama yang hanya sebatas pengakuan saja. Yang keempat, tantangan dan pertimbangan hukum nasab. Poin A, kepelbagaian budaya. Salah satu tantangan utama dalam merumuskan undang-undang nasab adalah kepelbagaian budaya dan tradisi yang ada di Indonesia. Setiap daerah memiliki norma dan nilai yang berbeda terkait nasab. Oleh karena itu, undang-undang ini perlu dirumuskan dengan pendekatan yang inklusif dan menghormati keberagaman budaya dan agama. Poin B, implementasi dan sosialisasi. Setelah undang-undang disahkan, tantangan berikutnya adalah implementasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Tanpa pemahaman yang baik tentang undang-undang nasab, tujuan dan pengaturannya bisa jadi tidak tercapai. Poin C, penyesuaian dengan hukum agama. Di Indonesia, hukum Islam memegang peranan penting dalam pengaturan nasab bagi umat muslim. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian agar undang-undang nasab dapat berjalan harmonis dengan prinsip-prinsip agama yang ada. Sekarang kita lihat yang kelima adalah dampak terhadap sosial, keamanan, dan persatuan bangsa. Dampak sosial yang muncul bukan lagi sebatas sengketa hak asuh anak dan warisan saja, namun sudah masuk ke lini keamanan dan persatuan bangsa. Seperti contohnya, pengakuan keturunan dari orang-orang terkenal di dunia, seperti adanya pengakuan keturunan dari raja terdahulu, keturunan Wali Songo, dan keturunan Nabi Muhammad SAW. Seperti yang terjadi saat ini, adanya pengakuan dari para klan Ba'alawi dan Wali Songo yang mengaku bahwa mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Pengakuan tersebut syarat digunakan oleh oknum untuk melakukan pembodohan ataupun penyimpangan akidah Islam demi kepentingan pribadi dan golongan mereka, sehingga menimbulkan polemik semakin memanas yang mengarah pada perpecahan umat Islam khususnya. Melihat kondisi saat ini yang sangat memprihatinkan, saya pribadi memandang sudah saatnya dilakukan penyempurnaan undang-undang nasab demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Undang-undang nasab sudah saatnya memberikan syarat yang benar-benar valid, seperti tes DNA si pengaku harus tersambung terhadap DNA orang yang diaku. Kalau mereka mengaku keturunan Nabi Muhammad, berarti DNA-nya harus tersambung kepada Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya melalui tes DNA yang dilakukan oleh para ahli genetika. Undang-undang nasab juga harus memberikan batasan kepentingan yang jelas dan tindakan hukum yang pasti. Wahai saudaraku sekalian, keturunan atau nasab orang yang besar bukan untuk digunakan membodohi orang awam. Tidak untuk melakukan penyimpangan akidah dengan atas nama nasab mulia. Tidak digunakan untuk membedakan kasta
Tidak digunakan untuk menguasai negara dengan mengatasnamakan nasab dan agama tertentu. Nasab dari orang besar itu adalah mulia, apalagi nasab dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, muliakan nasab dengan cara yang mulia, dengan akhlak mulia dan tujuan hidup yang mulia, bukan untuk mengikuti nafsu angkara murka dan nista. Memiliki garis keturunan dari orang-orang besar memanglah sangat menguntungkan secara sosial. Apalagi di Indonesia, penduduknya mayoritas adalah Muslim. Tidak menutup kemungkinan nasab mulia itu digunakan untuk menguasai Indonesia ini dengan jalur agama. Untuk itu, bagi pemerintah harap berhati-hati dengan kondisi saat ini. Hal ini dapat kita simpulkan keberadaan undang-undang nasab di Indonesia dapat menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak individu, dan menyelaraskan berbagai sistem hukum yang ada, serta melindungi dari penjajahan yang menggunakan jalur agama. Namun tantangan terkait kepelbagaian budaya, implementasi, dan penyesuaian dengan hukum agama perlu diperhatikan secara seksama dengan pendekatan yang inklusif dan komprehensif. Undang-undang nasab dapat berkontribusi pada penguatan struktur sosial, hukum, dan keutuhan bangsa di Indonesia ini. Bangsa yang kita cinta ini, bangsa yang dikenal dengan akhlak yang mulia, beradab, dan beretika. Oke, teman-teman semuanya, demikianlah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilafan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Jangan lupa sedekahkan, subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.